Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah, kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada di majelis ilmu ya, di Raudhatul Jannah, di taman surganya Allah. Mudah-mudahan Allah dan malaikat semuanya mendoakan kita semua sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya, al barokah, thubutul khair, tetap dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan terus bertambah kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita maupun urusan untuk dunia kita. Dan tadi sudah ya dibacakan doa juga soal Bunda Nunung, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha tahu. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masih ya tentang tafsir dari kemarin, yaitu ayat kursi yang mudah-mudahan sudah diamalkan ya. Kita sering membaca ayat kursi ya, mudah-mudahan bisa merasakan kelezatan iman gitu ya, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, kita akan sama-sama langsung saja tafsir ayat kursi yang berikutnya ya, yang mana kita sudah membahas tentang keutamaannya gitu ya, tentang bagaimana keutamaan dari ayat kursi ini sudah dibahas. Adalah ayat teragung yang ada dalam Al-Quran yang 30 juz itu, ada salah satu ayat yang paling agung, yaitu ayat Al-Baqarah 255 ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ini adalah ayat yang Rasulullah mencontohkan sendiri, yang beliau sering membacanya ya sebelum tidur gitu, kemudian juga setelah sholat fardu gitu ya, setelah sholat wajib, supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah ya, dari setiap waktu sholat itu, kemudian dijauhi oleh setan ya, karena setan yang selalu menggoda kita untuk melakukan berbagai maksiat, berbagai dosa. Nah, ketika kita baca dengan penuh keyakinan ya dari Al-Baqarah 255 atau ayat kursi ini, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika meninggal pun insyaallah dakhalal jannah ya, masuk surga. Di sini sudah kemarin tentang tafsirnya. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu ya, bahwa Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah gitu ya, harus tertancap dalam hati sanubari kita ketika kita membaca Allah la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa apapun gitu ya, kita tidak boleh bersujud, melakukan peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul mentauhidkan ya. Allahu la ilaha illahu, Allah tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Al-Hayyul Qayyum, yaitu yang maha hidup, maha berdiri sendiri ya, terus menerus mengurus makhluk ya tanpa lelah, bahwa la sinatu wala naum, tidak dihinggapi kantuk, tidak dihinggapi tidur gitu ya. Allah terus gitu ya menjaga, terus menerus mengurus makhluk. Nah, kenapa di Quran surah ini ya menjadi ayat yang paling agung? Karena ada salah satu Asmaul Husna gitu ya, di antara 99 Asmaul Husna ada yang paling inti gitu ya dari Asmaul Husna, di antaranya ada Al-Hayyu, bahwa kita meyakini Allah maha hidup gitu ya, Al-Qayyum, bahwa Allah maha
terus-menerus mengurus makhluk gitu ya, tidak bergantung kepada yang lain, tetapi Allah yang langsung gitu ya. Bagaimana Allah mengawasi matahari tetap pada orbitnya gitu ya, kemudian ada pergantian siang dan malam, itu semuanya atas ilmu Allah ya, semuanya Allah yang mengatur gitu ya, sehingga tidak bertabrakan antara bulan, bumi ya, semua pada orbitnya. Nah itu ada Allah yang Al-Qayyum, Allah yang terus menerus mengurus makhluk gitu, Allah yang maha hidup gitu ya. Nah ini sudah kita pelajari kemarin ya, bahwa Allah yang memiliki kesempurnaan terus menerus, tidak terputus. Nah bahwa Al-Hayyu itu adalah betul-betul memiliki kehidupan yang terus-menerus, kekal ya, tidak ada awalnya, tidak ada batasannya, tidak ada akhirnya, tidak ada kesudahannya. Nah ini kita harus meyakini bahwa kekal abadi selama-lamanya. Kemudian ayat-ayatnya ya, ini Al-Hayyu juga, diantaranya Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa Al-Hayyu itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah ya. Ini adalah asma Allah yang paling agung di antara 999 itu, bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa ini adalah sifat yang sangat inti tadi ya, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa merupakan asma Allah yang paling agung. Nah sudah kita pelajari ya tentang hal ini, bahwa segala sesuatu akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan menyambung ya yang kemarin, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sudah ya, bahwa Allah tidak dihinggapi dengan sinah ya, ngantuk, wala naum, apalagi tidur ya, bahwa tidak mungkin Allah gitu ya ngantuk dan tidur. Nah sudah dibahas kemarin ya, nyambung dari Al-Hayyu Al-Qayyum ya, karena Allah yang terus menerus mengurus makhluk, tidak mungkin gitu ya ada sinah, ada ngantuk ataupun tertidur. Karena kalau misalnya ini ya, ungkapan ini bahwa misalnya ketika bagaimana jadinya alam gitu ya, ketika tidak dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana terjadinya proses siang malam gitu ya, kemudian semua kekuasaan Allah gitu ya. Nah di sini sudah dibahas kemarin bahwa lasinatun, penapian ini ya, wala naum itu ada kata tidak, ini tadi sudah dibatasi penapian yang lebih khusus ini ya, tentang bagaimana fungsi napi kemarin sudah dipelajari ya, bahwa tentu saja hanya manusia yang bisa menanggulangi kantuk ya. Nah bahwa di sini lasinatun wala naum, nah ada penapian kantuk, nah juga menapikan tidur 2 kali ya. Nah di sini menunjukkan kesempurnaan Allah gitu ya, wajib ada penapian. Kemudian di sini juga kemarin sudah dipelajari faidahnya bahwa diantaranya tentang faidah la nafiyah. Nah karena sudah kita itu saja. Nah ini sekarang bahasan keempat dari 10 pembahasan ayat kursi ini. Nah bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah di sini ada pembahasannya ya, bahwa makna kalimatnya lahu, sesungguhnya segala apa yang ada di langit, seperti malaikat, penduduk langit itu ya, ada matahari, bulan, bintang, segala apapun juga yang ada di bumi ya, benda kasat mata, semuanya lahu, milik Allah. Nah lahu semuanya adalah milik Allah. Ma fis samawati wa fil ard, baik dalam masalah penciptaan, penguasaan, penghambaan, pengurusan, jadi tidak ada sekutu dan tidak ada tandingan. Imam At-Tabari menafsirkan bahwa Allah berfirman dengan menyebut dirinya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Nah ini adalah dialah yang memiliki semua gitu ya, tanpa ada sekutu, tanpa ada tandingan. Dialah Allah pencipta segalanya tanpa ada sesembahan yang lain.
Jadi menurut Al-Baghawi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard ini dialah Allah sebagai penguasa dan pencipta. Kalau menurut Ibnu Atiyah bahwa dia adalah pemilik segalanya dan Robnya. Nah ini bahwa menurut Ibnu Katsir pengabaran bahwa semua adalah hambanya dan berada dalam kepemilikan dan kekuasaan Allah. Nah kemudian ada faidah, ada lafaz lahuma gitu ya, ada ma. Kalau disebutnya itu konjungsi ya. Nah faidahnya kenapa diulang ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah hikmah didahulukannya lahu juga ya. Kan itu lahu itu khobar muqaddam ya, didahulukan. Ada 3 hal yang bisa didapatkan dari kalimat ini, yaitu tadi adanya konjungsi ma dalam firman Allah, apa yang ada di langit, yang dimaksudkan adalah ma di sini mencakup semua yang ada. Sebab konjungsi ini termasuk bentuk umum gitu ya. Nah, tentang hal ini Al-Andalusi berkata bahwa kata ma di sini pokoknya mencakup segala yang ada. Ma di sana itu tafsirnya ya. Kemudian pengulangan ma, kenapa lahu ma fis samawati wa ma, berfungsi menegaskan keumuman. Bahwa Al-Andalusi bahwa konjungsi ma di sini diulang untuk menegaskan gitu ya. Maka udah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini adalah untuk taukid ya, penegasan. Kemudian didahulukan kata lahu ya, harusnya ma fis samawati wa ma fil ard lahu gitu ya. Nah ini ma fis samawati wa ma fil, seperti yang diketahui bahwa ini mengandung lil hasar, pembatasan gitu ya. Bahwa maksudnya menetapkan kepemilikan yang ada di langit dan bumi itu bagi Allah gitu ya. Hasar, jadi dibatasi bahwa kepemilikan apapun yang ada di langit di bumi itu adalah bagi Allah gitu. Kemudian penafian kepemilikan apa yang ada di langit dan bumi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memiliki itu, semuanya hanya milik Allah gitu ya. Kalau menurut Ibnu Asyur, kalimat ini menunjukkan keumuman yang ada. Jika kepemilikan itu bersikap umum ya, bersifat umum, berarti tidak ada sesuatu pun yang tercela dalam kepemilikan. Sekalipun di sini ada makna pembatasan ya. Iya. Ya. Nah, jadi sekalipun di sini ada pembatasan, tetapi justru menguatkan didahulukannya apa yang disandarkan dan bukan kepada yang lain. Nah, ini sebagai sanggahan terhadap beberapa orang musyrik ya, misalnya golongan Sobi'ah yang Sobi'in ya, mereka yang menyembah bintang. Kemudian orang-orang Yunani, orang-orang musyrik Arab, mereka menyembah ya. Jadi di sini sebab hanya sekedar makna pembatasan dengan keumuman. Jadi tidak cukup dijadikan bukti untuk menggugurkan keyakinan orang yang sesat. Nah, jadi kalimat ini mengandung pengajaran tauhid ya. Terus jadi memang ketauhidannya sangat dikuatkan ya di surah Al-Baqarah 295 ini dalam gambaran umum menggugurkan keyakinan orang-orang musyrik ya dengan kekhususan yang terbatas. Ini adalah termasuk sastra yang tinggi. Nah, kemudian ayat lain yang menguatkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan pembatasan ini ya, al-hasar ini, bahwa apapun yang ada di langit dan bumi hanya milik Allah gitu ya. Tanpa ada sekutu, tanpa ada tandingan gitu ya. Di antaranya di dalam surah Al-Imran, walillah, kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa ilallah turja'ul umur, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dalam surah An-Nisa juga ya, walillah, kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa kanallahu bikulli syai'in muhita, Allah Maha meliputi segala sesuatu gitu. Nah, di sini bahwa cukuplah Allah sebagai pemelihara ya, apapun yang ada di langit dan bumi itu semuanya milik Allah ya, dalam beberapa surah. Nah, di sini bahwa manusia itu menelaah firman Allah ya, mengakui, mengamalkannya, sekalipun yang difirmankan itu hanya satu kali sebetulnya. Lalu kenapa gitu ya harus diulang beberapa kali? Nah, di sini. Nah, sehingga menjadi tazkirah untuk kita semua gitu ya. Nah, kemudian hubungan lahu ma fis samawati wa ma fil ard dengan Allahu la ilaha illahu, dengan Allah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, di sini ada keterikatan ya, yaitu masalah uluhiyah dan ubudiyah. Nah, ada dua sisi hubungan, bahwa semua isi langit, semua isi bumi ya menjadi hamba Allah, maka tidak selayaknya hamba menyembah selain pemiliknya gitu.
bahwa Allah sudah menjelaskan bahwa ini teh milik Allah, semua isi langit, isi bumi gitu ya, semuanya menjadi hamba Allah. Tidak layak hamba Allah untuk menyembah selain pemiliknya gitu ya, dan menyekutukan yang lain dengan dalam penghambaan itu. Hal ini dilarang, jadi tidak selayaknya hamba itu, kecuali hamba itu hanya menyembah Allah semata. Nah, kemudian karena semuanya merupakan hamba Allah ya, apapun yang di langit yang di bumi, lalu bagaimana seorang hamba yang dimiliki siapapun dia disembah dan sang pemilik justru ditinggalkan misalnya, atau hamba yang dimiliki disekutukan dengan pemilik gitu ya, itu mah sama-sama hamba gitu tetapi disekutukan oleh ini gitu ya, maka tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Imam At-Tabari menyampaikan bahwa penghambaan tidak boleh diberikan kepada sesuatu selain Allah. Di penghambaan tidak boleh diberikan kepada sesuatu selain Allah. Selain hamba itu secara mutlak ada di tangan pemiliknya. Jadi hamba tidak boleh melayani selain pemiliknya kecuali atas perintah Allah. Misalnya semua apa yang di langit, di bumi adalah ciptaanku, maka tidak selayaknya seorang pun di antara ciptaanku yang menyembah selain aku. Karena aku adalah pemiliknya, sebab tidak selayaknya seorang hamba menghamba kepada selain pemiliknya dan taat kepada orang selain tuannya. Nah, ini ada beberapa faedah ya, bagaimana di samping ketetapan kalimat tentang keesaan Allah, tentang uluhiyah, ubudiyah, para ulama menyebutkan beberapa faedah bahwa karena semua yang ada di alam ini adalah milik Allah ya, tidak ada sekutu baginya, maka apapun yang ada pada diri kita ya, misalnya harta yang kita miliki, kesenangan yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, semuanya itu bukan merupakan milik kita gitu. Tetapi ini semuanya adalah milik Allah, kita hanya sekedar diangkat sebagai khalifah dan karenanya kita diuji gitu ya. Bahwa dalam surah Al-Hadid ya, Aminu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu, berimanlah billah kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, wa anfiqu dan nafkahkanlah sebagian dari harta ya, mimma ja'alakum mustakhlifina fi, yang Allah sudah menjadikan kalian sebagai khalifahnya. Nah, jadi begitu ya, bahwa apapun yang kita miliki jangan pernah kita merasa milik kita ya, semuanya adalah amanah dari Allah. Jabatan yang kita miliki adalah amanah, anak-anak yang kita miliki adalah amanah ya. Nah, di sini dalam beberapa riwayat dikuatkan bahwa sesungguhnya dunia itu manis dan segar gitu. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian beramal gitu. Nah, jadi kita tidak boleh berbuat dalam masalah yang dikuasakan kepada kita kecuali sesuai dengan perintah pemilik diri kita sendiri yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena semua alam ini milik Allah, maka dia pun bisa berbuat apa saja menurut kehendak Allah gitu ya. Kita harus sabar menerima ketetapan, baik ketetapan itu berkaitan dengan diri kita, misalnya Allah tetapkan takdir seperti ini misalnya untuk keluarga, harta, sahabat ataupun negeri ya. Hal ini ditunjukkan dalam perintah Allah agar kita ketika mendapatkan musibah, innalillah, sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'in, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah ya. Nah, ini juga penjelasan Rasulullah ya terhadap putrinya ketika penjelasan dari Rasul ya terhadap putrinya ketika putranya, anaknya diambang ajal, maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Usamah bin Zaid, dia berkata bahwa putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat yang isinya, anakku diambang ajal, maka temuilah kami. Beliau membalasnya dengan diawali ucapan salam dan bersabda, sesungguhnya milik Allah gitu ya. Innalillah, apa yang dia ambil, ma'akhadhahu, apa yang dia ambil semuanya milik Allah. Apa yang dia berikan, likulli ajal gitu, bahwa segala sesuatu itu ada waktu yang sudah ditetapkan di sisinya. Maka hendaklah fal yastabir ya, hendaklah bersabar mencari ridha Allah. Nah, jadi ketika putri Nabi ya mengirim surat bahwa anakku diambang ajal, maka boleh temui kami. Rasulullah membalasnya dengan ucapan tadi, innalillah, sesungguhnya milik Allah, apa yang ma'akhadahu, apa yang Allah ambil semuanya miliknya, apa yang dia berikan gitu ya, bahwa likulli ajalin, segala sesuatu itu masing-masing itu ada ajalnya, ada waktu yang Allah sudah tetapkan gitu ya. Harus falyastabir
maka bersabarlah gitu ya untuk mencari ridho Allah. Dalam menguraikan hadis ini Ibnu Hajar berkata bahwa apa yang akan diambil Allah gitu, maka Allah pun yang pernah memberikannya gitu ya. Jika seorang pemilik mengambil apa yang dimiliki, maka tidak perlu ada keresahan gitu ya. Orang yang dititipi amanat tidak boleh merasa gundah jika miliknya diminta kembali. Nah, ini pernah terjadi pada Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim itu perempuan yang sangat sabar gitu ya, punya suami Abu Thalhah. Nah, bahwa singkat cerita ya, bahwa Abu Thalhah sedang bepergian, kemudian putranya meninggal. Nah, di sini ada riwayatnya ya, bahwa anaknya Abu Thalhah dan istrinya Ummu Sulaim ya, yaitu meninggal dunia ya. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada sanak keluarganya, pokoknya kalian jangan beritahu Abu Thalhah tentang keadaan anaknya ya, biar saya sendiri yang ngasih tahu, kan sedang bepergian ya. Sehingga tibalah ya ketika Abu Thalhah pulang ke rumah, maka Ummu Sulaim seperti biasa ya, menyiapkan makan malam, kemudian makan minum, kemudian Ummu Sulaim berdandan ya lebih baik dari biasanya. Kemudian mereka pun melakukan berhubungan suami istri gitu ya. Nah, kemudian setelah kenyang, setelah puas ya, maka Ummu Sulaim bertanya gitu ya. Nah, ini jadi Ummu Sulaim sangat luar biasa sekali ya. Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapat kamu tentang suatu kaum yang ngasih pinjaman ya kepada satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali pinjamannya, apakah keluarga itu akan menolak permintaan mereka gitu ya. Kemudian Abu Thalhah menjawab, tentu saja tidak gitu ya, ya udah aja kasihkan, karena kan itu ya, intinya hanya titipan gitu ya. Nah, kemudian Ummu Sulaim pun menyampaikan, nah, carilah keridhaan Allah tentang anakmu. Jadi demikian juga Allah sudah menitipkan ya anak, kemudian diambil lagi. Nah, carilah keridhaan Allah tentang anak itu. Nah, kemudian Abu Thalhah kaget ya, misalnya kaget bahwa gimana misalnya tadi dia kira baik-baik saja gitu ya, sehingga dilaporkanlah kepada Rasulullah, diceritakan tentang peristiwanya yang oleh Abu Thalhah ya. Kemudian Rasulullah mendoakan, semoga Allah ya, barakallahu lakum, semoga Allah memberikan berkah ya pada malam yang sudah kalian lewati bersama. Nah, sehingga dengan doa Rasulullah tersebut seluruh anak Ummu Sulaim ya dan Abu Thalhah Allah ganti yang meninggal tadi gitu ya, ada 11 kalau dalam riwayat itu, semuanya hafiz, semuanya solih gitu ya, semuanya hafidhah gitu ya. Sangat berkah sekali putra putri dari Abu Thalhah karena didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian 3 pertanyaan beserta jawaban mengenai kalimat ini. Nah, para mufasir mencoba dengan 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, mengapa Allah berfirman kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi? Mengapa tidak berfirman kepunyaannya siapa gitu ya? Kenapa tidak dengan man tapi dengan ma gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah kenapa kalau ma itu kan untuk yang tidak berakal, kalau man untuk yang berakal. Tetapi kenapa Allah menggunakan ma gitu ya, li ghairi aqil, yang tidak berakal. Ini jawabannya adalah bahwa menurut Ibnu Atiyah dalam Al-Qurtubi, bahwa kalimat ini menggunakan ma apa sekalipun di sana ada makhluk yang berakal, karena yang dimaksudkan dalam kalimat itu dah apapun yang ada pokoknya. Kemudian Syekh Utsaimin menjawab, digunakan kata ma apa karena mencakup sesuatu yang kasat mata dan keadaan, seperti yang sudah dimaklumi bahwa jika kita melihat kepada sesuatu yang kasat mata dan keadaan, maka kita mendapatkan bahwa penggunaan apa ini lebih dominan daripada penggunaan kata siapa, sebab ada yang kasat mata ya, dan keadaannya lebih banyak daripada makhluk yang berakal. Man mah hanya sedikit gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa gitu ya Allah menyebut kembali dan bumi wal ar gitu, mengapa tidak difirmankan dan apa yang ada di bumi ya, dan apa yang di bumi-bumi gitu ya. Kenapa fil ar gitu ya, tidak dengan jamak gitu ya, seperti as-samawat gitu kan, lahu ma fis samawati wal ar.
lahu ma fis samawati wa ma fil ar gitu. Kalau as-samawat dengan jamak ya. Kalau al, kenapa bumi itu hanya mufrad gitu ya, disebutkannya tidak bumi-bumi. Nah, ini para mufasir. Nah, ini jawabannya adalah bahwa Ibnu Az-Zawji menyampaikan menurut sebagian ulama kata bumi ya tidak disebutkan dalam bentuk jamak karena sebelumnya sudah disebutkan kata jamak dalam kata langit as-samawat, sehingga kata bumi tidak perlu lagi disebutkan dalam bentuk jamak. Di sini misalnya wa ja'ala zulumat wan nur, menjadikan gelap dan cahaya. Allah tidak berfirman wal anwar gitu ya, karena zulumat sebelumnya sudah dalam bentuk jamak. Jadi karena langitnya as-samawat sudah jamak, jadi tidak perlu lagi untuk bumi wal ard dijamakkan lagi. Nah, sekalipun bumi ini merupakan tunggal ya, tapi tetap bermakna jamak, sebab yang dimaksudkan adalah jenis. Nah, di sana itu. Pertanyaan ketiga ya, kenapa Allah membatasi penyebutan kepunyaannya apa yang ada di langit dan bumi? Kenapa tidak difirmankan kepunyaannya langit dan bumi? Nah jadi sepertinya jadi yang apa yang di langit dan di bumi ya tidak kepunyaannya langit dan bumi, tapi ma gitu ya, disebutkan ma gitu ya, tidak lahu pisamawati wal ar. Ini adalah sebagian orang ada yang menyembah apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka tidak menyembah langit dan bumi. Jadi yang disembah itu apa yang ada di langit dan bumi. Maka Allah membuat batasan bahwa apa yang kalian sembah adalah kepunyaan Allah gitu ya. Bagaimana mungkin kalian menyembah budak yang dimiliki dan berpaling dari pemilik budak itu gitu. Nah, di sini Ibnu Abu Hayyan berkata bahwa apa yang perlu ditanyakan di sini ya sudah cukup disebutkan kata keterangannya, sebab yang dimaksud adalah menafikan sesembahan dari selain Allah. Tidak ada selainnya yang layak disembah, sebab semua yang disembah selain Allah dari benda langit, misalnya yang menyembah matahari, bulan maupun penduduk bumi seperti patung, anak keturunan Adam, semuanya merupakan milik Allah dan semuanya adalah makhluk. Nah, kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini ya penggalan berikutnya bahwa man, kalimat di sini man ya dimaksudkan adalah man dzalladzi. Di sini artikannya penapian, pengingkaran gitu ya. Jadi adanya makna kalimat ini bahwa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Seseorang tidak boleh lancang memberikan syafaat kepada orang lain di sisi Allah kecuali dengan izin Allah ya. Baginya untuk memberikan syafaat pertolongan. Nah, di sini terkandung sanggahan terhadap orang musyrik yang beranggapan bahwa apa yang mereka sembah dari selain Allah itu adalah sebagai pemberi syafaat gitu ya. Jadi mereka menganggap apa yang mereka sembah selain dari Allah itu adalah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah gitu ya. Jadi mereka meyakini misalnya kenapa menyembah bintang, karena bisa memberikan pertolongan gitu ya. Kenapa menyembah Manat, Lata, Uzza, ini adalah sebagai syafaat. Mereka menganggapnya sebagai syafaat di sisi Allah gitu ya. Bahwa wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a gitu ya. Jadi mereka itu menyembah Allah, menyembah selain Allah ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum, apa yang tidak bisa mendatangkan madarat, wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, kenapa mereka menyembah yang lain-lain gitu ya, matahari disembah misalnya, kemudian bulan disembah misalnya, patung, berhala disembah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah gitu. Jadi mereka itu mengakui Allah gitu sebetulnya, tetapi ditambah-tambah gitu ya. Syufa'auna indallah, itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah kata Allah, atunabbi'unallah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ar subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan, apa kalian mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit ataupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Itu adalah salah kata Allah ya, bahwa banyak gitu ya orang-orang yang mengambil pelindung ya, aulia ya selain Allah, bahwa kami tidak menyembah mereka, kata mereka melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka itu butuh sarana, butuh wasilah, ingin dekat sama Allah itu ya, mereka menyembah
patung karena ingin liuqarribunallah, jadi supaya lebih dekat dengan Allah, tetapi menggunakan tadi ya syafaat tadi, misalnya melalui apa, melalui batu, melalui apa gitu ya. Maka kata Allah itu ya diberikan peringatan. Nah, tentang penggalan ayat kursi ini bahwa Imam Ar-Razi mengatakan, nah di sini terkandung pertanyaan yang berarti pengingkaran dan penafian. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas perintah Allah. Sebab orang musyrik beranggapan bahwa patung yang mereka sembah itu bisa memberikan pertolongan, syafaat. Seperti yang dijelaskan Allah tentang perkataan mereka bahwa kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala, tetapi supaya berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya gitu. Begitu juga dengan perkataan mereka yang lain bahwa mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan ini dengan berfirman bahwa mereka itu menyembah apa yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Allah juga mengabarkan bahwa tidak ada syafaat di sisinya bagi seseorang kecuali atas izin Allah. Kemudian hikmah ada man dzalladzi ya. Man di sini adalah kata tanya ya, lil istifham, tidak hanya untuk menunjukkan penafian semata tetapi di dalamnya, nah ini sebagaimana yang dikatakan Asy-Syaukani, terdapat celaan dan teguran bagi orang yang beranggapan bahwa seseorang mampu memberikan manfaat kepada orang lain berupa syafaat tanpa izin dari Allah. Di sini juga terkandung penolakan bagi orang-orang yang menyembah kuburan, misalnya yang mengambil pengertian yang menyimpang dari Allah, bahwa dalam Al-Anbiya dijelaskan ya, mereka itu tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah izinkan ya, bagi orang yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah ridhoi gitu. Bahwa mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang sudah diberikan izin oleh Allah yang Maha Rahman ya. La yamlikuna illa Rahman. Nah, nas ini menunjukkan penafian ya, peniadaan. Nah, bahwa kata za berfungsi menguatkan pengingkaran dan penafian tersebut. Menurut Ibnu Asyur, kata za merupakan tambahan yang berfungsi sebagai penguat ya, untuk taukid bahwa kata ini bukan berarti summa sebagai isyarah kepada sesuatu yang ditentukan. Bangsa Arab memberikan tambahan za yang menunjukkan isyarah kepada seseorang yang jelas, yang berkaitan dengan kata tanya, sehingga ketika wujudnya tidak tampak, maka hal itu justru lebih memberikan pembuktian yang lebih terarah bahwa di sana tidak ada yang bisa membuat tentang kemampuan dirinya. Nah, kemudian bahwa ada ayat-ayat yang lain ya, bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah gitu ya, bahwa seorang pun tidak sama sekali tidak boleh lancang memberikan syafaat kepada orang lain di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dalam surah Yunus ya, tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat kecuali izin dari Allah gitu ya, bahwa sembahlah Allah, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Pada hari ini tidak berguna syafaat kecuali syafaat yang Allah Maha Pemurah dan telah memberi izin kepadanya. Dia telah meridhai perkataannya. Nah, bahwa banyak ya Zumar misalnya, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua. Kepunyaan Allah kerajaan langit bumi, kemudian kepadanya lah akan dia kembalikan. Nah, di sini misalnya diantaranya para yang sebagaimana yang sudah diberitakan Allah tentang para malaikat ya, bahwa mereka pun sekalipun malaikat tidak bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat kecuali menurut keridhaan Allah gitu ya. La ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, bahwa Allah tahu apa yang ada di hadapan, apa yang di belakang. Wala yashfa'una illa liman irtada, mereka tidak memberikan syafaat kecuali orang yang diridhai Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya gitu ya. Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit gitu ya, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang liman yasha, bagi Allah yang kehendaki, wa yarda, dan Allah ridhoi. Bahkan Allah menjelaskan bahwa para malaikat dan di antara mereka ada malaikat Jibril
Tidak ada yang berani bicara kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, gitu ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf ya, la yatakallamun, mereka tidak berkata-kata, bahwa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali siapa yang Allah sudah memberikan izin kepadanya ya, Allah yang Maha Rahman, dan mereka tidak berbicara kecuali perkataannya benar. Nah ini ya, bahwa Rasulullah sendiri ya, pemberi wahyu, bahwa tidak ada seorang pun dari para nabi dan rasul yang berani memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali nabi saja gitu yang diberikan izin gitu ya. Bahkan beliau juga tidak berani memulai memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Bahwa hadisnya ya, subhanallah, saking cintanya nabi kepada umatnya ya, bahwa nanti Allah itu menghimpun manusia di hari kiamat, lalu mereka berkata, andai saja kita bisa meminta syafaat, minta pertolongan kepada Allah hingga dia memindahkan kita dari tempat ini ya, bahwa mereka mendatangi Nabi Adam gitu ya, engkau yang diciptakan Allah dengan tangannya, meniupkan dari ruhnya ke dalam dirimu, dan engkau yang memerintahkan para malaikat bersujud, maka mintakanlah syafaat bagi kami di sisi Rob kami. Kemudian Nabi Adam menjawab, saya tidak layak untuk memberikan syafaat gitu ya, serta menunjukkan kesalahannya karena saya sudah berlaku salah gitu ya. Lalu beliau berkata lagi, temuilah Nuh, rasul pertama yang diutus. Mereka pun orang-orang ya menemui Nabi Nuh. Beliau berkata bahwa saya tidak layak untuk memberikan syafaat, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh menyebutkan kesalahannya. Beliau berkata lagi, temuilah ya Nabi Ibrahim yang dijadikan Allah sebagai khalil ya, kekasihnya. Mereka pun menemui Nabi Ibrahim nanti di hari kiamat itu ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim menjawab, saya tidak layak untuk itu, seraya menyebutkan kesalahannya. Beliau berkata lagi, temuilah Musa yang Allah berfirman kepadanya, langsung berbicara dengan Nabi Musa ya. Wa kallamallah Musa taklima, Allah langsung berbicara, berhadapan langsung dengan Nabi Musa. Maka mereka menemui Nabi Musa. Saya tidak layak untuk itu, kata Nabi Musa, serta menyebutkan kesalahannya. Temuilah Nabi Isa gitu ya. Mereka menemui Nabi Isa. Beliau berkata, saya tidak layak. Kata Nabi Isa, temuilah Muhammad karena dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad itu ma taqaddam, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhir, ma taqaddam, dosa yang akan datang, wa ma ta'akhir, dosa yang lalu sudah Allah ampuni, sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Banyak ya dalam hadis-hadis disampaikan bahwa Nabi itu, keistimewaan Nabi Muhammad itu diampuni dosa yang yang lalu dan yang akan datang. Kemudian mereka menemuiku ya, nanti hari kiamat itu orang-orang akan menemui Nabi dan aku pun meminta izin kepada Allah ya, selagi saya melihatnya, maka saya langsung merunduk sujud. Nah, jadi saking cintanya Nabi kepada umatnya ya, menunduk sujud nanti di yaumil akhir. Lalu aku ditinggalkan menurut kehendak Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad sujud, dia tertunduk, Allah meninggalkan. Tiba-tiba dikatakan kepadaku, udah lama Nabi sujud, dia tunduk. Angkatlah kepalamu, kata Allah ya. Mintalah, niscaya akan kuberi. Katakanlah, jadi kamu teh mau apa Muhammad gitu ya, sujud selama-lama itu gitu ya, mau apa? Kata Allah, sok sekarang misinya berdirilah, mintalah ya, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti engkau akan diberi. Katakanlah, niscaya engkau akan didengar. Mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberi syafaat. Kemudian Rasulullah pun ya, maka aku pun mengangkat kepala gitu ya, memuji Allah dengan tahmid yang telah diajarkan kepadaku. Nah, ini etikanya ya, memuji Allah. Kemudian aku meminta syafaat sehingga ditetapkan batasan-batasan syafaat. Kemudian dia memasukkan mereka ya ke dalam neraka dan memasukkan sebagian lain ke surga. Jadi dengan syafaat Nabi, ada misalnya kalau ada kesalahan-kesalahannya ya, kayak tambalan-tambalan hanya sedikit, Nabi masukkan ya ke surga dan sebagiannya dimasukkan dulu ke neraka. Kemudian saya kembali bersujud seperti itu yang ketiga kalinya ya. Rasulullah itu nanti dia lahir sampai sujud ketiga kalinya, lalu disusul yang keempat kalinya, sehingga tidak ada yang menyisa di dalam neraka kecuali orang yang terhalang dari Al-Quran. Nah, jadi misalnya dari sekian umat Nabi Muhammad, ada yang dikesurgakan, kemudian ada yang dikenarakakan dulu, kemudian Nabi bersujud lagi memohon ya diberikan syafaat. Nah, karena nanti ada alumni Jahannamiyun, misalnya ada alumni neraka Jahanam. Nah,
Jadi Nabi terus ya sampai ke 4 kalinya gitu ya, dari orang-orang yang masuk ke neraka itu sehingga menjadi masuk ke surga gitu ya, kecuali orang-orang yang terhalang dari Al-Quran. Nah, dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa sekalipun Nabi orang yang paling mulia dan paling dicintai Allah, beliau tidak berani memulai meminta syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Ibnu Ashur berkata bahwa mereka sujud kepada Allah meminta izin untuk berbicara. Beliau tidak meminta syafaat kecuali setelah ada izin. Mintalah syafaat, kata Allah ya. Beliau juga tidak meminta syafaat kecuali dalam batasan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah ini ya. Kemudian terakhir hubungannya dengan Allahu la ilaha illahu gitu ya. Orang musyrik menentang apa yang sudah ditetapkan Allah ya, bahwa Allahu la ilaha illahu, bahwa tentang keesaan Allah, uluhiyah, ubudiyah, dengan cara menyembah selain Allah gitu. Mereka beralasan bahwa apa yang mereka sembah itu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Kemudian Allah mengingkari dengan disertai bukti penguat bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah gitu. Tidak ada sesuatu pun yang berani memberikan syafaat kepada orang lain selain dari izin Allah gitu. Maka dari itu sesembahan mereka tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Nah ini ya, bahwa intinya seperti itu. Pokoknya Allah mengingatkan apa yang di langit di bumi adalah kepunyaanku, kata Allah. Langit dan bumi pun termasuk kepunyaanku, maka dari itu tidak boleh ada penyembahan kepada selain aku. Jangan kalian menyembah berhala yang menurut anggapan kalian bisa mendekatkan diri ya. Sesungguhnya berhala itu tidak memberikan manfaat, bahwa kalian tidak butuh sama sekali gitu. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Syafaat ini hanya bisa diberikan orang yang memang diberi syafaat dari kalangan rasul, wali gitu ya, dan orang-orang yang taat kepadaku. Nah seperti itu intinya faidah dari ayat ini. Mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Kita harus menguatkan ketauhidan kita dalam masalah uluhiyah gitu ya, bahwa kebesaran Allah, tidak ada satupun yang berani memberikan syafaat kepada yang lain kecuali atas izin Allah. Nah dalam hal ini ya, di dalam ayat ini terdapat dalil yang paling agung tentang kerajaan Allah dan keagungannya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Imam Al-Baydawi mengatakan bahwa tentang keagungan kedudukan Allah, tidak ada seorang pun yang menyerupai atau mendekati, yang mampu menolak syafaat yang dikehendaki Allah. Tidak ada yang mampu menggantikan kedudukan Allah, terlebih lagi menentang Allah. Nah jadi ayat ini menunjukkan ya, mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ini, bahwa maksud izin ini adalah perintah. Sebab Allah berfirman, dengan izinnya. Andai kata syafaat ini bisa diberikan begitu saja, tentu pengecualian ini tidak ada gunanya. Jadi ketetapan izin untuk memberikan syafaat. Makanya di antara kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya, senantiasa menjawab azan ya, banyak bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya orang yang akan memberikan syafaat pertolongan nanti di yaumil akhir dengan kecintaan beliau kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Hanya itu saja untuk tafsir ini ya, belum khatam, baru 4 lagi gitu ya. Mudah-mudahan kita semakin semangat ya, termotivasi untuk terus membaca ayat kursi ini ya, supaya kita terus senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Lia, Rupina ditutup. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan ilmunya. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah tambah-tambahkan ilmunya penuh keberkahan, sehat walafiat serta panjang umur dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.